Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bulbul Fendi. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Semarang, Solo, dan juga Yogyakarta. Buat kalian yang lagi ada rencana mau pergi ke Semarang, Solo, atau Jogja dan butuh referensi buat cara backpackerannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Video jalan-jalan kali ini akan dibagi menjadi 3 part. Kali ini part yang pertama yaitu saat saya mengunjungi kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ingat, jangan lupa harus kalian catat kalau kalian harus beli semua keperluan kalian itu dari jauh-jauh hari, seperti tiket kereta, tiket pulang maupun perginya, dan juga hotel dan akomodasi lainnya. Semua harus dibeli dari jauh-jauh hari, jangan dadakan. Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen naik Tawang Jaya Premium. Sebelumnya sebelum Pasar Senen tadi naik KRL dulu ya dari stasiun Bekasi. Dan ini keretanya Tawang Jaya Premium. Tujuan Pasar Senen sampai dengan Semarang Tawang, tapi kita berhenti di Semarang Poncol. Tiketnya harganya Rp230.000, dibeli di Traveloka. Dan saatnya mengucapkan, ayo kita liburan. Tiba di stasiun Semarang Poncol jam 5.30 pagi. Perjalanannya tuh kurang lebih sekitar 5 jam, hampir 6 jam. Oke lah, pagi kita bisa tidur di keretanya. Cukup nyaman. Tapi yang namanya juga kereta ekonomi premium ya, jadi jangan bandingkan kenyamanannya dengan yang eksekutif. Lalu kita keluar dulu dari stasiun Semarang Poncol. Dan akhirnya secara resmi saya menginjakan kaki di tanah Semarang. Ini pertama kalinya saya ke Semarang dan ada banyak kegiatan yang akan saya lakukan di Semarang. Jadi ikutin ya. First impression gue sebagai orang Bekasi yang baru pertama kali ke Semarang adalah anjir di sini dingin. Artinya sebenarnya pagi-pagi ini suasana pagi di Semarang ini lebih dingin daripada Bekasi. Atau mungkin maybe kemarin habis hujan, I don't know, but ya Bekasi juga kalau misalkan semalamnya habis hujan nggak sedingin ini, tapi ini agak lumayan berangin juga sih itu. Dan ini hotel tempat saya menginap di Semarang. Jujur gak mau rekomendasiin hotel ini ya, karena kebetulan mengalami beberapa hal yang agak kurang menyenangkan di sini. Tapi kalau misalkan kalian mau tetap nginep di sini, monggo. And if you have more budget, you can choose better option. Because ya ini backpacker style ya. Hotelnya juga cukup murah sebenarnya. Dan ini nggak jauh dari Ciputra Mall. Karena kurang menyenangkan, jadi aku nggak mau kasih tahu nama hotelnya dan daerah mananya ya. Ada Mall Ciputra, ini kembarannya yang Jakarta ya, kembarannya Citraland. Di belakangnya ada hotel Ciputra. Yang desainnya juga kurang lebih mirip sama Citraland yang di Jakarta. Masjid Baitur Rahman dan Simpang 5. Menikmati suasana pagi di Semarang. Ini orang-orang banyak yang lari, banyak yang sepedahan.
Udaranya seger guys, beneran. Cukup kaget karena bener-bener baru pertama kali ke Semarang, kirain bakal panas banget gitu. Destinasi pertama kita adalah Bandeng Juwana Semarang di Jalan Pandanaran. Ini terkenal banget dan katanya sih enak banget ya, Bandeng Juwana Elrina. Pilihannya ada beberapa, ada banyak juga, dan kalian bisa langsung kirim ke alamat kalian, jadi nggak harus ribet-ribet bawa. Saya kesana jam 7:30 kalau nggak salah, dan udah buka dan pelayanannya mantap banget. Oleh-oleh sudah aman, saatnya kita melaku lagi. Tujuan kita kali ini adalah bangunan bersejarah. Salah satu yang paling bersejarah di Semarang, dulunya berdekat kantor dari kereta api di zaman dunia Belanda ya, SS Stadspoorwegen. Dan inilah Lawang Sewu. Nggak jauh dari Lawang Sewu ada bangunan yang cukup megah yang cukup menyita perhatian saya saat itu, yaitu kantor wali kota Semarang. Bangunan itu unik sih. Surprisingly Semarang mirip Bandung loh, kayak there's a lot of historical buildings, jalan yang banyak yang satu arah, pedestrian luas lumayan, dan model lampunya juga kayak lagi di Dago gitu, kayak lagi di Jalan Riau, Jalan Dago, and it's walkable. That's great. Tahu gimbal di Semarang. Habis sarapan, kita pergi ke museum. Namanya Museum Ranggawarsita. Museum ini tuh isinya semua sejarah tentang Provinsi Jawa Tengah ya. Kalian wajib banget kunjungin ini karena informasi yang disuguhkan tuh ada banyak banget dan keren pokoknya. Ranggawarsita sendiri adalah seorang pujangga sastra Jawa yang namanya diabadikan menjadi sebuah museum. Museum ini tuh isinya informasi mengenai sejarah Jawa Tengah dari zaman dahulu kala, dari zaman purbakala hingga zaman modern. Beres dari museum, lanjut kita makan siang sambil ngopi-ngopi cantik di sebuah cafe namanya Blue House di kawasan Candi. Blue House ini tuh kayak bangunan heritage, bangunan peninggalan Belanda yang dijadikan cafe yang cakep banget. Jujur agak sedikit sedih karena dari sore hingga malam tuh hujan sangat amat deras. Jadi ini saat hujannya udah reda, kita jalan-jalan ke kota tua, ke toko Un, beli es krim, lalu ngelewatin ini nih, gereja yang paling terkenal di Semarang, Gereja Immanuel. Dan di situ bangunannya benar-benar terawat banget. Salah satu yang paling terawat mungkin ya di Indonesia. Dan ada banyak, nggak cuma 1-2 tapi banyak banget. Dan terakhir kita pergi ke Pecinan, Semarang. Segitu aja jalan-jalan di Semarang kali ini. Tunggu video part 2 saat saya mengunjungi Solo ya. Bye bye.